Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita baru saja merayakan peringatan Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-75. Kita berdoa bersama. Yang pertama, moga-moga negara kita yang sudah berusia 75 tahun menjadi negeri yang mulai dewasa, tahu apa yang harus dilakukannya, tahu amanah yang diberikan oleh para pendiri bangsa untuk mengantarkan masyarakat kita ke sebuah kehidupan yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila. Yang kedua, kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin bangsa mulai dari RT, RW sampai dengan Presiden Republik Indonesia semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan untuk memimpin bangsa ini, menuntun bangsa ini, membimbing bangsa ini, dan mengantarkan kepada tujuan yang kita sepakati bersama. Para santri, ujian tidak selalu saat negeri ini belum merdeka. Ujian akan selalu datang bahkan saat negeri kita sudah menyatakan kemerdekaannya. Ujian dalam bentuk berbeda, tapi substansinya sebenarnya sama. Menuntut dari warga bangsa ini untuk jujur, untuk bersemangat, untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan pribadi dan golongan, untuk senantiasa mencari cara-cara yang terbaik dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini menjadi wahana bagi kita semua untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri, di mana posisi kita dalam negara yang sangat besar ini. Para santri, hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam muhasabah ini adalah kita sebagai pribadi bertempat di mana, dalam posisi apa dalam negara besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah di dalam posisi yang saat ini kita ada di sana, sudah kita laksanakan tugas-tugas kehidupan kita? Barangkali kita sebagai pemimpin keluarga, yang pertama, jangan diremehkan walaupun kita sekadar memimpin sebuah keluarga, karena
negara itu sebenarnya juga merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga. Ketika keluarga-keluarga ini mampu menunaikan tugasnya dengan baik, kita akan punya keyakinan bahwa negara kita juga akan bisa mengembangkan diri dengan baik. Sebaliknya, kalau keluarga-keluarga yang ada di tengah masyarakat ini tidak punya kesadaran untuk membangun keluarganya, mensejahterakan keluarganya, menentukan visi dan misi keluarganya, maka negara ini juga akan kesulitan menentukan masa depannya. Para santri, oleh karena itu penting bagi kita yang saat ini menjadi pemimpin keluarga, yang dikatakan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggunggan jawab terhadap yang kalian pimpin. Seorang ayah adalah pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungan jawab terhadap keluarganya. Seorang ibu juga seorang pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungan jawab tentang rumah dan putra-putrinya. Seorang pembantu juga seorang pemimpin yang nanti juga akan dimintai pertanggungan jawab tentang keadaan rumah, keamanan keluarga dari tuannya. Para santri, oleh karena itu penting bagi kita untuk memimpin diri sendiri. Seorang pemimpin keluarga harus bisa memastikan bisa memimpin dirinya sendiri dengan harapan akan menjadi uswah bagi anggota keluarga yang lain. Istri adalah partner dari suami yang harus bisa dipastikan bersama-sama dengan suami untuk mengarungi kehidupan suka dan duka bersama untuk mencapai cita-cita yang disepakati. Bapak Ibu menentukan sebuah kebijaksanaan yang berusaha mengantarkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa putra-putri untuk menjadi anak yang solih dan solehah. Anak yang solih dan solehah mensyaratkan yang pertama, dia harus mendapatkan pendidikan pertama dari keluarganya untuk mengembangkan kecerdasan intelektualnya, untuk mengembangkan kecerdasan emosionalnya, dan untuk memberikan dasar pengembangan kecerdasan spiritualnya di samping kesehatan jasmaninya. Rumah harus menjadi sebuah sekolah pertama, lembaga pendidikan pertama, pesantren pertama bagi anak-anak dari sebuah keluarga. Bapak Ibu harus memiliki kesadaran bukan hanya dia sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap ekonomi, harus bertanggung jawab terhadap keamanan keluarga, tapi lebih penting lagi Bapak dan Ibu harus menjadi guru pertama, harus menjadi ustadz pertama, bahkan juga harus menjadi teman pertama bagi putra-putrinya. Para santri, yang kedua, keluarga harus juga bisa menentukan lembaga pendidikan mana, sekolah mana bagi putra-putrinya. Pengetahuan ini penting karena kadang-kadang kita salah memilih lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah satu tempat yang akan kita percaya bukan hanya
untuk memberikan lingkungan fisik bagi anak-anak kita, tapi juga harus memberikan lingkungan budaya, memberikan lingkungan pendidikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, pertimbangannya bukan hanya gedung yang baik, bukan hanya sarana dan prasarana yang memadai, tapi lebih penting lagi adanya guru-guru yang memiliki sejumlah kualitas. Guru-guru yang memiliki kualitas menumbuhkan perkembangan pada jiwa murid dan santrinya. Guru-guru yang akan bisa menginspirasi seluruh potensi yang dimiliki oleh murid dan santrinya adalah guru-guru yang memiliki kualitas mu'allim. Dia adalah seorang yang mampu mengembangkan kecerdasan intelektual santrinya. Yang kedua adalah guru yang memiliki kualitas murabbi, guru yang mampu mengikuti dan memberikan apresiasi setiap jengkal tumbuh dan perkembangan para santri dan muridnya. Yang ketiga, guru yang memiliki kualitas mu'addib, guru yang mampu memberikan perhatian terhadap adab, tata krama, budi pekerti, dan memberikan apresiasi, perhatian terhadap pertumbuhan adab anak-anak santrinya, murid-muridnya, baik adab dengan temannya, adab dengan gurunya, lebih-lebih adab dengan Tuhannya. Yang keempat, guru yang akan bisa memberikan pengaruh positif kepada santri dan muridnya adalah guru yang memiliki kualitas sebagai mudaris, guru yang bisa mengajar sekaligus bisa menumbuhkan semangat anak untuk belajar, untuk mutola'ah, untuk murojaah di rumahnya masing-masing, sehingga santri atau murid bertemu dengan guru sekali, tapi ia bisa melakukan murojaah, takror, mutola'ah berpuluh kali di tempat tinggalnya. Ini adalah guru yang memiliki kualitas mudaris. Dan guru yang kelima yang mampu memberikan pengaruh positif kepada anak-anak kita adalah guru yang memiliki kualitas mursyid, guru yang mampu menakar kondisi jiwa, kondisi hati, kondisi ruhani santri dan muridnya, kemudian memberikan nasihat, memberikan nutrisi bagi hati dan jiwa serta rohani anak, sehingga spiritualnya tumbuh maksimal. Orang tua harus punya cara pandang ini sehingga tidak salah memilih lembaga pendidikan yang akan diberikan tanggung jawab mengantarkan putra-putri menjadi anak yang soleh dan solehat di kemudian hari. Dan yang terakhir, para santri, orang tua harus senantiasa memberikan dukungan berupa doa. Doa terhadap anak ini bukan hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga doa-doa itu bahkan tertulis secara nyata di dalam Al-Qur'an dan terbukti
orang-orang yang berdoa dengan teks-teks yang ditulis dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang berhasil mengantarkan putra-putrinya, anak-anaknya, dzurriyyahnya menjadi dzurriyyah yang thayyibah. Misalnya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ini adalah sebagian doa-doa dari orang-orang mulia yang dicatat di dalam Al-Quran. Para santri, kaitannya dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, apa yang saya sampaikan tadi kita harapkan menjadi kado kecil terhadap negara kita. Ketika kita tidak mampu membuat sesuatu yang besar, memberikan kado istimewa terhadap negara yang kita cintai dan kita banggakan, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan di masa lalu, seperti dilakukan oleh orang-orang yang sampai saat ini mendharma baktikan seluruh yang dimilikinya untuk negara tercinta, maka kado-kado kecil yang tadi saya sampaikan ini penting kita berikan kepada negeri kita, dengan harapan keluarga kecil kita menjadi keluarga yang menjadi miniatur dari negeri kita yang besar ini. Bukan hanya miniatur sebuah pemerintahan kecil, tapi lebih penting lagi adalah miniatur dari keberhasilan yang dicita-citakan sebuah bangsa itu bisa terwujud di dalam keluarga kita. Keluarga kita memiliki stabilitas ekonomi, keluarga kita memiliki keluarga yang bahagia, keluarga kita memiliki cita-cita, visi dan misi ke depan, keluarga kita tahu kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga di dalam sebuah keluarga itu bisa kita rasakan kebahagiaan, kita rasakan ketentraman, dan itu menjadi sumbangan kecil bagi kita untuk negara besar kita. Moga-moga setiap keluarga di negara besar Republik Indonesia ini bisa menyumbangkan kado-kado kecil dari keluarganya masing-masing. Saya yakin kalau setiap keluarga di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini tumbuh kesadarannya untuk membangun diri dan keluarganya, bukan sesuatu yang berat untuk membuat Indonesia ini menjadi negeri yang maju, adil, makmur, dan bahagia. Akhiran, wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.